Baik, selamat sore Bapak dan Ibu, Ibu semua. Bapak-bapak, ya gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kesempatan sore ini ya kita akan kembali mendengarkan paparan ya dari instruktur kita, Ibu Sastra, dalam pembahasan in-house training. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa, mohon kiranya Tuhan boleh menolong ya dalam kegiatan kita sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, baik. Namun sebelum kita berdoa, menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyaksikan paparan in-house training yang akan disampaikan oleh Ibu Sastra. Saya persilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Pada sore hari ini kita kembali dalam kegiatan Zoom kita tentang in-house training. Judul yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Sekolah Penggerak dengan pemateri saya sendiri. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah untuk asesmen pembelajaran. Ini layarnya belum muncul nih. Asesmen pembelajaran. Ya, tujuan pada kegiatan ini adalah peserta dari in-house training diharapkan mampu memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Profil pelajar Pancasila serta implikasinya dalam pembelajaran yang terpapar sebagai berikut. Yang pertama, peserta memahami apa itu asesmen. Yang kedua, peserta dapat membuat asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang ketiga, peserta dapat menyusun asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Lanjut, Pak Wisnu. Ya. Penyelenggara IHT ini adalah SMP Negeri 4 Rejang Lebong, Bengkulu. Sasarannya semua majelis guru SMP Negeri 4 Rejang Lebong serta guru-guru dari sekolah-sekolah lain yang belum mengikuti pelatihan tingkat nasional. Mekanisme pelaksanaan IHT dilakukan secara daring dengan strategi Zoom, terus penalaran individu, kuis, tugas, diskusi kelompok. Lanjut. Terus bentuk asesmen yang dipergunakan adalah asesmen diagnostis, formatif, dan sumatif. Ya, oke, lanjut. Pak Wisnu layarnya. Ya. Terus kegiatannya, yang pertama kegiatannya pengertian asesmen. Ya, pengertian asesmen. Yang kedua perangkat ajar. Yang ketiga aktivitas. Nah, asesmen pengertiannya ini termasuk dengan pertanyaan reflektif, mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi. Kemudian perangkat ajar yang dibutuhkan, lembar kerja, video,
Terus lembar kerja kelompok, penilaian diskusi untuk instruktur. Kemudian aktivitas yang dilakukan, forum diskusi, menyaksikan video, membaca artikel, dan forum diskusi partisipan dan tanggapan peserta. Terus itulah penyelenggaraannya, yaitu yang pertama pesertanya tadi sudah ya, itu dengan jumlah dengan kepala sekolah, guru dan pengawas yang menjadi komite pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan. Kemudian panitia yang dibentuk oleh sekolah. Terus bahan pembelajaran yang dibutuhkan adalah modul atau materi pelatihan implementasi pembelajaran bagi guru sekolah penggerak, bahan tayang dan format penilaian, alat dan media yaitu laptop dan LCD. Mungkin bisa ditambah nanti dengan HP Android. Sudah habis ya, Bu? Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita bisa buka forum diskusinya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, sore ini kita telah mendengarkan paparan tentang asesmen, ya, di dalam asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke diskusi, tanya jawab. Nah, mari Pak Wisnu mungkin yang akan memberikan Pak ice breaking-nya, atau Pak Acip. Saya persilahkan. Ya. Pak Acip atau saya, Pak Acip bersedia? Pak Wisnu aja dah. Saya ini menanggapan itu. Ya, silakan. Laptopnya yang keluar Pak Acip tuh. Saya bingung ini apa ya. Oh ya, kita melatih konsentrasi aja di sore hari ini. Jadi dengarkan apa kata saya. Dengarkan apa kata saya. Jadi kalau misalkan saya bilang pegang rambut, jangan pegang kuping, meskipun saya pegang kuping gitu. Jadi siap. Pegang hidung. Tapi saya pegang rambut, tetap Bapak Ibu sekalian pegangnya hidung, karena instruksinya adalah pegang hidung. Ya. Saya Bu, Bapak sekalian. Ya, baik. Oke, semuanya siap, konsentrasi. Instruksi pertama, Bapak Ibu sekalian pegang jidat. Ya, pegang jidat ya. Meskipun saya pegang dagu, pegang jidat. Ya, baik. Konsentrasi yang pertama. Yang kedua, pegang rambut. Saya pakai jilbab. Ya, nggak apa-apa dah. Satu pegang kepala aja. Ya. Kali lagi masih konsentrasi yang luar biasa. Coba pegang kuping. Oke. Ya, itu aja Bapak Ibu speaking-nya. Ternyata meskipun sudah sore tapi tetap semangat dan masih konsentrasi. Terima kasih. Amin. Ke Pak Rusmanto selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Kita berikan plus buat Pak Wisnu.
Baik, Oh, gitu. Hebat, hebat. selanjutnya kali kita akan diskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator kita, Ibu Sastra. Baik, dari Pak Acip mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau ada atau yang belum jelas dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sastra tadi, atau siapa saja dari iya tuh. rekan-rekan kita semua, silahkan. Iya, bentar ya. Mohon maaf nih, dan saya dulu ya, Bu. Yo, silahkan Ya, Pak. Apa yang tadi di dideskripsikan oleh Ibu, justru kebetulan saya kan lagi ada 2 pekerjaan nih, saya bingung juga nih. Tentang asesmen itu, Bu. Gimana tuh tentang asesmen itu? Maksudnya seperti apa itu, Mana? Ya, terima kasih. Ya, mungkin Ibu yang sebagai instruktur bisa menjelaskan apa pengertian dari asesmen yang ditanyakan oleh, atau bisa ditambahkan oleh teman yang lain. terima kasih Pak Acip dan Pak Ruswanto. Sebelum saya jawab, mungkin saya lemparkan dulu tuh ke Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu, apa itu asesmen? Asesmen itu penilaian ya, Bapak Ibu ya. Ya, betul. Dalam bahasa itu penilaian. Jadi penilaian ingin mengetahui seberapa paham atau apa yang ingin kita ketahui, misalkan mulai dari background si peserta yang kita tanyakan, mulai dari kemampuan kognitif ataupun non kognitifnya, kita ingin mengetahui sejauh mana sih si peserta didik ini paham ataupun backgroundnya kayak gimana, kita pengen tahu. Itu paling bisa terang. Kalau misalkan salah, mohon dibetuli. Pak Ruswanto, Pak. Tambah Ya, dulu jawabannya, betul. Pak. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Wisnu tadi tentang apa itu assessment. Ya, memang assessment itu adalah ya bentuk ya yang perlu dilakukan di dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Sebelumnya ya ada assessment diagnostis, itu ya kita akan mengetahui sejauh mana kita memahami peran atau karakteristik dari peserta didik itu sendiri ya. Demikian juga ya asesmen formatif yang sering kita lakukan dalam kegiatan kita sebagai pendidik atau guru. Namanya asesmen ya, atau penilaian. Ya, asesmen itu istilah bahasa dalam pengertian kurikulum sekolah penggerak yang akan kita laksanakan nanti. Ya, pada secara umum itu adalah penilaian formatif, penilaian sehari-hari, dan juga asesmen sumatif yang sering kita lakukan untuk mengukur kompetensi daripada siswa itu sendiri. Bapak dan Ibu semua ya, bahwa kita memahami bagaimana pembelajaran selama 1 semester yang kita laksanakan, ya kita akan diakhiri dalam kegiatan asesmen sumatif di akhir semester. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu dan Pak Ruswanto. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Wisnu dan Pak Ruswanto. Oke. Oke. Baik Pak Cip, sehubungan dengan yang ditanyakan tadi, itu apa itu asesmen? Nah, sebagai guru, itu asesmen itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk penilaian. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Ruswanto tadi, kita ingin mengetahui sejauh mana kemampuan. Mengetahui sejauh mana kemampuan siswa kita. Nah, maka penilaian itu ada 3 bentuknya. Ada penilaian diagnostik, itu penilaian sebelum pembelajaran dilaksanakan. Ada kognitifnya, ada non-kognitif. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ruswanto. Kemudian asesmen formatif, itu asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian itu kita lakukan pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Itu mungkin kita lihat keaktifannya, disiplinnya ketika pembelajaran berlangsung, atau juga sikapnya terhadap teman-temannya atau kepada gurunya.
Dan yang terakhir, asesmen sumatif. Ini penilaian yang kita lakukan pada akhir pembelajaran. Ya, itu untuk mengetahui daya serap siswa sejauh mana materi yang kita sampaikan itu bisa diserap oleh siswa-siswa kita. Demikian penyempurnaan dari saya dari jawaban Pak Ruswanto dan Pak Wisnu tadi. Ya, Pak Asif, saya kembalikan dengan Pak Ruswanto. Terima kasih. Ya. Pak Ruswanto masih loading, kayaknya tadi terlempar Ibu. Iya, kayaknya tuh terlempar. Ya, Pak Wis. Mungkin ada atau cukup? Masih ada yang mau ditanyakan barangkali? Dah, masuk lagi Pak Ruswanto-nya. Ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Terima kasih. Ibu, maaf Ya. baru sedikit karena kendala jaringan nih kurang stabil. Situasi Cianjur mendung kali Ibu nih. Ya. Ibu, saya mau bertanya, boleh Bu? Ya boleh, silakan. Fungsi asesmen ini untuk apa ya Bu? Jadi misalkan di awal kan tadi Ibu bilang ada asesmen diagnostik. Nah itu gunanya buat apa? Terima kasih. Ya, Pak Acip barangkali mau membantu saya. Silakan Pak Acip. Oke, terlempar. Ini sinyalnya Bu kurang, ini Bu mati-mati terus ini di sini. Iya benar-benar. Ya. Oke, Pak Wisnu. Ada trouble nih. Fungsi diagnostik ya. Fungsi asesmen tadi yang ditanyakan ya Pak ya. Ya betul. Ya betul Bu. Asesmen itu adalah bentuk penilaian yang berfungsi untuk mengetahui kondisi siswa kita. Mungkin kalau diagnostik kognitif itu dari segi kemampuannya menalar apa yang sudah kita berikan atau yang belum kita berikan. Itu yang kognitif. Jadi dengan adanya kita memberikan asesmen diagnosis kognitif, kita tahu anak ini pengetahuannya akselnya berapa, ya. Terus yang kedua, di asesmen diagnosis non kognitif. Nah, itu tidak berkaitan dengan pengetahuan anak, tapi mungkin ini dengan sosialnya anak, ya. Kita ingin tahu bagaimana kondisi sosialnya, pekerjaan orang tuanya, gaya belajarnya bagaimana, kemandiriannya anak itu bagaimana. Nah, dengan demikian kita bisa memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya mungkin kemampuan daya serapnya, kemampuan dari segi tanggung jawabnya, dan seperti yang dijelaskan dalam pertemuan itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu barangkali Pak Wisnu yang bisa saya jelaskan fungsi asesmen bagi kita seorang guru dalam pembelajaran. Baik, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, mungkin ada yang ditanyakan oleh Pak Acip sebelum kegiatan kita selesai. Mungkin ada beberapa bagian nanya ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Mungkin ada yang tidak dipahami atau bisa juga menambahkan hal-hal yang belum kami ketahui. Pak, silakan Pak di sekolah Bapak. Yang biasa saya laksanakan di kelas ya, memang sebelum sekolah penggerak ini biasanya saya akan berikan tes awal itu dengan cara membuat pertanyaan kemudian untuk dijawab secara spontan oleh anak-anak. Kalau seandainya lebih baiknya itu saya biasanya memakai di kertas lembar lah ya. Tujuannya untuk mengetahui nih anak yang pas pembelajar awal itu sudah mulai ini belum kompetensi yang akan kita laksanakan itu gitu. Biasanya begitu Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih ya Pak. Itu mungkin Pak Wisnu bisa
memberikan pengalamannya di sekolahnya Pak tentang bagaimana pelaksanaan ya asesmen. Kalau di tempat saya, yang saya lakukan itu biasanya ada pretest. Jadi sebelum, seperti tadi Pak Adit, kita pengen tahu nih, sebelum kita masuk ke materi yang baru, jauh mana di murid belajar gitu, di sebelumnya, sebelum pembelajaran. Gitu. Jadi kita pengen tahu. Kita biasa ngasih kuis, misalkan 1 atau 5 pertanyaan, kita lempar, bisa kita tanya ke semuanya dan menjawab di kertas seperti yang Pak Acik lakukan. Bisa juga kita spontan tanya siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Paling itu sih Pak. Terus nanti setelah proses, pada saat setelah pembelajaran, biasanya saya membuat berupa Google Form. Nanti ada kuis-kuis juga, nanti dia pilih. Nah, mudah-mudahan sih dari pre-test dan post-test setelah kegiatan pembelajaran itu ada perbedaan. Jadi yang tadinya pre-test nilainya kecil, pas post-test setelah pembelajaran nilainya menjadi besar sesuai apa yang kompetensi yang diharapkan. Paling itu sih Pak yang saya lakukan di kelas saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Wisnu, begitu juga Pak Acip yang sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Ya, saya juga punya pengalaman di sekolah kami. Ya sebelum biasanya di awal-awal mereka masuk, ya khususnya tingkat-tingkat awal itu, sama seperti apa yang dilakukan Pak Wisnu, ya. Ada tes dulu, jadi beberapa pertanyaan, ya kita untuk mengukur dari itu siswa itu sendiri ya. Ya biasanya digabungkan ya dari pendalaman materi di sekolah-sekolah sebelumnya, ya, di sekolah dasar. Biasanya kita tes dulu ya dari setiap peserta yang mau masuk sekolah itu. Ya dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa melihat hasilnya bahwa memang beragam ya. Ya kecenderungan bagaimana di asesmen atau penilaian bahwa ya perbandingannya ya ada yang kalau rendah banget tidak istilahnya ya, ya sedang dan juga baik ya, istilahnya baik dan juga amat baik. Itu perbandingannya ya antara 10 30 gitu Pak. Ya baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri dari sesi ini. Cukup Pak. Cukup? Cukup ya. Oke. Dalam kegiatan di in-house training kita ini, ya, kita telah membahas tentang assessment ya, yang telah kita laksanakan. Biarlah segala apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita syukur kesempatan sore ini kita dibekali pemahaman tentang bagaimana kita mengetahui mengenai apa itu asesmen, tujuan dari itu asesmen itu sendiri, dan pelaksanaannya dari asesmen itu sendiri. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari Bapak-Bapak, Ibu, kita akan menutup kegiatan ini di dalam doa. Ya, saya mohon Pak Acip untuk memimpin di dalam doa. Pak Acip, dipersilahkan. Pak Acip kayaknya terlempar, Pak Rusmanto. Oh, terlempar ya? Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing sebelum kita menutup kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Ibu Sastra sebagai fasilitator kita sore ini, Pak Wisnu dan juga Pak Acip. Ya, selamat sore. Kita jumpa lagi di kegiatan kita berikutnya. Sama-sama Pak Rusmanto. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Sastra, Pak Rusmanto. Sama-sama.